أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau keinginan untuk melakukan perbuatan dosa dari syaitan, maka mereka segera ingat kepada Allah. Dan ketika itu juga mereka melihat semua kesalahan-kesalahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, apa yang tadi sama-sama kita simak, baik terjemahannya maupun ayat yang dibacakan oleh Ustadz Lutfi adalah surah Al-A'raf ayat 201. Nah, langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Azwan. Silakan Ustadz Fadl. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau menjawab salam masih ada cemburu, Yes. jawaban salamnya lemes banget. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pemirsa, cahaya hati yang indah dimanapun saja, dimanapun berada. Juga kepada seluruh hadirin dan hadirat, Abang David dan juga qari kita, dan juga Gus Aap beserta para pengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan membawa rahmat buat kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan apa yang dibahas oleh guru-guru kita, dan mungkin ada di antara kita yang banyak hadir di majelis ta'lim tentang ilmu. Kalau kita perhatikan ayat yang barusan dibaca oleh qari kita kemudian diterjemahkan oleh Abang David, ini merupakan ayat yang berkenaan dengan godaan setan. Coba sebelumnya kita naik ke atas. Ada ayat Allah disebut di sana, wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Artinya kalau ada godaan setan
apapun bentuknya, apapun jenisnya, maka perintah Allah, berlindunglah engkau kepadanya. Kenapa? Sungguh Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri kita. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang lain masih pada surah yang sama, yaitu tentang orang-orang yang takut kepada Allah. Jika dia didatangi oleh satu rasa, satu godaan, satu keraguan, satu was-was, yang pasti biasanya rasa itu ditunggangi oleh oknum yang bernama setan, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dan mengajarkan kita untuk mengingat kepada Allah. Jadi begitu Bapak Ibu kedatangan cemburu, kedatangan was-was, ya, langsung ingat sama Allah. Kalau kita meninggalkan Allah, yang ada cuma dua. Kita dengan perasaan kita serta setan yang menunggangi rasa kita. Karena itu ketika cemburu, pikiran kita kemana-mana, betul? Jangan-jangan, jangan-jangan. Aduh, ngebayangin lagi naik ojek bareng di jalan becek. Aduh. Atau lagi nonton berduaan, Waduh. berpegangan tangan. Ya ampun. Naudzubillah, itu setan bukan nunggangin lagi, udah kayak naik kuda balap itu. Makin membara dalam dada. Bahkan naudzubillah, kalau mereka orang yang durhaka kepada Allah, putus asa kepada Allah, maka tali gantungan bagaikan perhiasan yang indah, baygon rasa stroberi. Ya Allah. Naudzubillah summa Na'udzubillah. Naik lagi ke atas ayat yang dibacakan oleh qari. Apa kata Allah? Khudil afwa. Maafkan dalam segala urusan. Artinya begini, kalau kita membahas tafsir, tolong jangan bahas satu ayat saja. Ambil di atas dan di bawahnya supaya tersambung. Artinya Allah mengingatkan kepada kita hal-hal yang sebelum hal-hal yang sangat riskan kepada hamba-hambanya. Karena itu pemirsa dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira cemburu itu bagus atau tidak? Bagus atau tidak ya? Ada yang bagus, ada yang... Ini jawaban diplomatis. Ternyata ulama mengajarkan kepada kita bahwa cemburu itu sebenarnya indah. Dengan cemburu maka makan sepiring berdua tidak jadi masalah. Sebelum cemburu sepiring berdua kurang, Bang. Iya. Kira-kira seperti apa sih yang diperbolehkan oleh Al-Quran? Kemudian kira-kira seperti apa yang diperbolehkan oleh para alim ulama tentang rasa cemburu yang terus menguasai dalam diri kita? Ulama ngajarin sama kita, cemburu yang boleh itu adalah cemburu ketika engkau melihat ada kecurigaan di dalamnya. Misal biasa main WhatsApp cuma sebentar, ini 2-3 jam gak berhenti-berhenti. Waduh. Begitu angkat telepon, kabur ke lapangan bola. Iya, jauh amat. Begitu dapat SMS, tring, tiba-tiba dandan pakai parfum. Waduh. Nah, hati-hati. Tetapi kata ulama juga mengatakan bahwa cemburu yang tidak boleh itu adalah cemburu yang berlebihan, yang tidak ada sebab. Tiba-tiba bini dicurigain, bini baca SMS sebentar dicurigain. Itu bini ngobrol sedikit saja sama tetangga dicurigain. Semuanya curiga. Ini setan akan menunggangi kita. Kenapa? Dalam ayat Allah yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. ولا تجد أكثرهم شاكرين.
mengingatkan kepada kita semua bahwa setan dulu pernah bersumpah di hadapan Allah akan mendatangi hamba-hambanya dari segala penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari mertua, dari mantu, dari bini, dari suami. Tapi namanya cemburu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini berkenaan dengan hati. Begitu hati ini cemburu, subhanallah, maka dia akan memakai kacamata negatif. Kacamatanya semuanya buruk buat orang lain. Nih, hati-hati dengan cemburu. Ustadz, tadi Ustadz sudah jelaskan cemburu yang diperbolehkan dengan cemburu yang tidak diperbolehkan. Sekarang pertanyaan saya Ustadz, ayat ini berkenaan dengan apa? Ayat ini berkenaan sebenarnya selain kalau kepada cemburu khususnya itu tidak ya, tapi lebih kepada apa? Lebih kepada dulu seorang sahabat. Dulu seorang sahabat itu ketika dia diganggu oleh setan, digoda oleh setan, maka dia lebih memilih Allah. Begitu dia baca ayat ini, dia terkapar jatuh pingsan. Kemudian masuk, dibawa ke dalam rumahnya. Sayyidina Umar menjenguknya. Begitu orang yang menggodanya seorang wanita cantik datang, langsung meninggal dunia. Ini asbab dia menahan dirinya daripada godaan-godaan yang datang. Jadi begitu kita mendapatkan godaan, wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazghun fasta'idz billah. Ente langsung berlindung di belakang bentengnya Allah. Baik, insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Sekarang saya mau berikan kesempatan sama semua jamaah yang hadir di sini untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Oke, Ibu silakan. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan pertanyaannya ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Limi dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas RT 02. Yang saya mau tanyakan pada Ustadz, cemburu yang seperti apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Makasih banyak Ibu. Silakan Ustadz. Cemburu apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaannya dalam. Ya. Ketika yang bertanya seorang ibu, cemburu apa yang disukai Allah? Pertanyaannya, kalau Allah sudah sampaikan yang disukainya, kita mampu nggak melaksanakannya? Itu yang berat. Cuma kebetulan yang bertanya dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, ya, pasti orang ikhlas. Ikhlas, amin, amin. Kira-kira cemburu apa yang disukai oleh Allah? Bapak Ibu pemirsa manusiawi, kita ini Allah titipkan berbagai macam rasa. Ingat, cemburu itu datang dari rasa khawatir. Rasa khawatir datang dari kewaspadaan. Tapi begitu kewaspadaan yang melahirkan kekhawatiran, kemudian lahir kecemburuan, maka na'udzubillah, bila engkau berlebihan di dalam mensikapinya, maka akan jadi bencana dunia dan akhirat. Bu. Ya. Bu. Ya. Kita kan orang yang pernah menyaksikan drama-drama kehidupan tetangga kita, teman kita. Ada yang bersabar, ada yang ngamuk tingkat 18. Iya, betul. Tapi lihat siapa yang menang. Ustadz, istri-istri Nabi cemburu enggak? Cemburu. Sayyidah Aisyah itu paling cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Ya Allah. Kenapa? Biarpun sudah wafat, Rasulullah suka cerita tentang Sayyidah Khadijah, manusiawi. Sayyidah Aisyah ini pun manusia. Dia sedih, dia punya rasa kecemburuan. Wajar, wajar. Tapi ketika engkau mengalami rasa dan engkau kembalikan kepada Allah, bagaimana untuk bisa menenangkan? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Buru-buru sambil ngomong sama Allah. Pemirsa,
dan juga hadirin hadirat suka ngobrol nggak sama Allah? Sering-sering ngobrol sama Allah. Ya Allah, rasa ini sakit ya Allah. Ya Allah tolong hamba. Minta sambil meneteskan air mata. Berurai air mata minta sama Allah. Masa Allah nggak jawab? Ud'uni astajib lakum. Dijawab ibu. Masalah bagaimana Allah menyelesaikannya pasti yang terindah Allah lakukan buat kita. Ya Allah tolong. Jangan sampai setan menguasai aku ya Allah. Khawatir kita cemburu kepada suami atau istri yang tidak benar cemburunya. Itu dosanya berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena orang yang menduga sampai keterlaluan itu jatuh kepada zan. Iyyakum wadzan fa inna dzan akdzabul hadis. Hindarkan oleh kalian segala dugaan-dugaan. Kenapa? Karena walaupun masih ada di dalam diri kita dugaan, itu seburuk-buruknya ucapan. Ngomong sama Allah. Doa, tahajud. Cucurkan air mata setelah tahajud. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Setelah itu insya Allah tenang hati, pasrahkan. Tetap layani keluarga kita dengan baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Azwan. Ibu, Bu, kalau cemburu gimana caranya Bu? Pertama tadi minta perlindungan Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kedua gantungkan harapan sama Allah lewat sujud dan menengadahkan tangan kita meminta kepada Allah. Sambil kita memohon ampunan, astagfirullahaladzim. Dan ngadu sama Allah, Insya Allah ud'uni astajib lakum. Berdoa dan aku akan kabulkan insya Allah yang terbaik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi bersama dengan guru-guru kita hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.